Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Iman Safitri dengan NIM 2319150. Di sini saya izin menjawab pertanyaan ujian komprehensif mengenai kePGMI-an dari Bapak Ahmad Burhanuddin MA. Yang pertama, apa itu guru? Guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu kepada peserta didik. Guru umumnya merujuk pada pendidik profesional yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tetapi guru juga bisa menjadi teladan tahu maupun sosok yang baik bagi para muridnya. Menjawab pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan dua tugas utama guru. Tugas utama guru itu sangat banyak, diantaranya sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai inspirator, sebagai motivator, sebagai administrator, sebagai evaluator, dan sebagai teladan. Namun menurut saya dua tugas utama guru yaitu pengajar sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Sebagai pengajar yaitu seseorang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Sebagai pendidik yaitu seseorang yang mengajarkan tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Menjawab pertanyaan yang ketiga yaitu apa itu RPP? Jelaskan fungsi divisinya. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus pendidikan. Fungsi RPP diantaranya yaitu pengajar akan dapat mengajar dengan sistematis tanpa khawatir akan keluar dari tujuan, ruang lingkup materi, strategi belajar mengajar, dan keluar dari sistem evaluasi yang telah ditentukan, serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang akan timbul dalam pembelajaran. Dengan demikian pengajar dapat mempertahankan situasi agar peserta didik dapat memusatkan perhatiannya ke dalam pembelajaran yang telah diprogramkan. Sedangkan isi RPP itu ada SK, KI, KD, IPK, materi standar, model pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan alokasi waktu. Menjawab pertanyaan yang keempat yaitu metode pembelajaran apa saja yang diketahui dan berikan satu contoh metode pembelajaran yang digunakan pada saat PPL. Metode pembelajaran yang saya ketahui yaitu antaranya ada metode tanya jawab, metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode resitasi, dan metode eksperimental. Nah, salah satu metode pembelajaran yang saya gunakan pada saat PPL yaitu metode eksperimental. Adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan, membuktikan, menganalisis, dan membuktikan sendiri, serta menarik kesimpulan tentang objek yang telah diamati. Menjawab pertanyaan nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan metode evaluasi yang diketahui dan berikan satu contoh metode evaluasi yang digunakan pada saat PPM. Metode evaluasi yang saya ketahui diantaranya ada pretest, yaitu evaluasi yang dilakukan sebelum pembelajaran, ada post-test, evaluasi yang dilakukan sesudah pembelajaran, kemudian ada evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mencari kelemahan peserta didik,
Kemudian ada evaluasi selektif, yaitu evaluasi untuk menyaring peserta didik sesuai dengan kriteria pada suatu program. Kemudian ada penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian ada evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang diselenggarakan pada akhir pembelajaran di suatu materi. Dan yang terakhir ada evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada akhir semester. Metode evaluasi yang pada saat saya gunakan pada PPL yaitu metode evaluasi post-test, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah materi pembelajaran. Menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu apa yang dimaksud dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ada kognitif, yaitu perilaku yang lebih menekankan pada intelektualnya seperti pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua ada afektif, yaitu perilaku yang lebih menekankan pada perasaannya seperti minat dan sikap. Dan yang ketiga ada psikomotorik, yaitu perilaku yang lebih menekankan pada kemampuan bertindaknya. Menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 kompetensi guru. Yang pertama ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang dapat mencerminkan sikap kedewasaan, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi para peserta didik. Yang kedua ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam yang kedua ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam memahami peserta didik, pengembangan peserta didik, dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga adalah ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul pada para tenaga kependidikan, pada peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Dan yang keempat ada kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran yang menaungi materi pembelajaran, serta struktur dan metodologi keilmuan. Dan menurut saya masih kurang dalam kompetensi pedagogik, di mana karakteristik, sikap, dan pengetahuan siswa itu masing-masing. Jadi upaya yang bisa saya lakukan yaitu memahami dari masing-masing karakter peserta didik, menjadi sahabat peserta didik, memasuki dunia peserta didik, menjadi sahabat dan memahami karakteristik masing-masing. Itu yang akan saya upayakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga jawaban saya diterima. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.